Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. RSUD Taman Husada Kota Bontang melayangkan surat peringatan ketiga terhadap kontraktor. Hal itu dilakukan lantaran kontraktor tidak kunjung membayar puluhan gaji cleaning service di rumah sakit berplat merah tersebut. RSUD Taman Husada Bontang melayangkan surat teguran ketiga ke PT Timorano Putra Mandiri. Surat teguran diberikan lantaran perusahaan tersebut dinilai belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji 47 cleaning service selama Juni dan Juli di lingkungan RSUD Taman Husada Bontang. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia SDM RSUD Taman Husada Bontang, Vicky Rizky Riyadis mengatakan, setelah melayangkan surat teguran kedua, pihaknya kesulitan menghubungi kontraktor. Berdasarkan rapat evaluasi tingkat kota, sebelum pemutusan kontrak, pihak manajemen RSUD Taman Husada Bontang memberi tenggat waktu 14 hari kepada PT TPM untuk membayarkan gaji petugas kebersihan di rumah sakit berplat merah tersebut. Jika dalam tenggang waktu tersebut kontraktor memenuhi kewajibannya, maka kontrak kerja akan tetap dilanjutkan. Dengan catatan, bila kejadian serupa kembali terulang, maka kontrak akan langsung dihentikan. Untuk meringankan beban petugas kebersihan, pihak manajemen RSUD memberi kemudahan dengan menjamin kebutuhan pokok karyawan melalui pinjaman koperasi RSUD. Sementara Direktur PT Timorano Putra Mandiri Febri Patompo mengatakan akan segera membayar gaji petugas kebersihan di RSUD Taman Husada Bontang. Dipimpin oleh Wali Kota Bontang Basri Rasa, pengibaran sang merah putih di lapangan Besai Berinta berjalan dengan hikmat. Upacara on the road di 3 lokasi juga turut memeriahkan Hari Kemerdekaan di Kota Taman. Dipimpin Wali Kota Bontang Basri Rasa, pengibaran bendera merah putih yang digelar di lapangan Besai Berinta dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI berjalan hikmat. 41 Paskibra Bontang berhasil mengibarkan bendera merah putih dengan lancar dan sempurna. Basri mengungkapkan hari kemerdekaan ini dimaknai untuk meningkatkan semangat penuh dalam pengabdian diri kepada bangsa, terutama daerah. Kita sebagai warga negara yang baik harus memaknai peringatan ini sebagai penyemangat bagi kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dengan cara bagaimana berbuat baik, mengisi kemerdekaan itu, terus mempertahankan toleransi, harmoni, kerjasama, gotong royong. Sementara itu, upacara Endorut juga turut mewarnai Hari Kemerdekaan di Bontang. Upacara dilaksanakan serentak di 3 titik, yakni Simpang Ramayana Jalan R. Suprapto, Simpang Al-Hijrah Jalan Sultan Syahrir, dan Bundaran Sintuk Jalan Cipto Mangun Kusumo. Upacara on the road ini merupakan ketiga kalinya digelar sejak awal pandemi. Pengendara di stop, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, lalu bendera dikibarkan oleh Purna Paskibra Bontang. Di titik Simpang Ramayana diikuti Forkopimda, komunitas sepeda ontel, komunitas Vespa, pelajar, dan pengendara yang melintas. Warga Kota Bontang kini dapat memantau 18 titik CCTV yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bontang. Namun sayangnya hingga saat ini ada 5 titik yang belum bisa diakses sama sekali. Warga Bontang saat ini dapat memantau tangkapan perangkat CCTV yang telah dipasang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bontang. Namun dari 18 unit, 5 titik masih belum mengeluarkan gambar di aplikasi yang tersedia. Hal itu lantaran 5 unit tersebut masih memakai jaringan radio. Kelima titik meliputi Simpang 4 Lengkol, Pelabuhan Tanjung Laut Indah, Pelabuhan Lok Tuan, Simpang 3 Kenari Waterpark, dan Simpang 3 RSIB. Berdasarkan pengamatan bontangpos.id, tertera kesalahan data yang diterima ketika proses pengambilan melalui aplikasi tersedia. Diskominfo akan mengajukan anggaran untuk migrasi dari sistem radio ke FO pada akhir tahun ini. Besarannya senilai 200 hingga 300 juta. Pasar Taman Rawa Indah akan ditata ulang, 228 kios tidak bertuan akan diundi ulang pada bulan depan. Pasar Taman Rawa Indah bakal ditata ulang, bahkan 228 kios tak bertuan akan diundi pada September 2022. Ratusan kios tersebut saat ini menjadi aset pemerintah, lantaran pedagang yang sebelumnya menempati kios tidak kunjung melapor usai beberapa kali mendapat surat teguran. Sistem pengundian sama seperti sebelumnya, yakni menggunakan sebuah aplikasi. Namun, saat ini Diskop UKMP tengah fokus dalam menyusun tim terpadu yang terdiri dari unsur Forkopimda, TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, dan UPT Pasar.
Sebelum memasuki tahap pengundian lebih dulu, Diskop UKMP akan melakukan penertiban pedagang yang terletak di luar area bangunan Pasar Tamrin. Sasarannya pedagang yang berjualan di area trotoar jalan. Nantinya pedagang yang menempati kios tidak sesuai dengan peruntukan akan mengikuti pengundian. Misalnya saja pedagang kain yang berada di lantai 1 yang seharusnya berada di lantai 3. Sebagai informasi, setelah pengundian kios di Pasar Tamrin, Diskop UKMP mewacanakan akan melakukan pengundian puluhan kios kosong di Pasar Telihan. Kasus praktik dugaan pungli di Pasar Citra Maslok Tuan menuai polemik. Bahkan pengamat menyebut itu adalah sebuah kejahatan dan tidak boleh dibebaskan. Polemik praktik dugaan pungli di lingkungan Pasar Citra Maslok Tuan mendapat respon dari pengamat hukum Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah. Menurutnya ada dua hal yang harus ditekankan dalam perkara ini. Pertama, dugaan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh ASN adalah jelas bentuk pemerasan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Kedua, meski uang hasil dugaan pungli atau pemerasan itu dikembalikan, tidak berarti pidananya dihapus. Harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi, ASN yang diduga melakukan pemerasan itu menurutnya harus tetap diproses. Termasuk aparat penegak hukum juga harus menyasar kemungkinan pihak lain yang memerintahkan maupun yang ikut melakukan. Pria yang akrab disapa Castro ini juga menuturkan atas nama hukum, oknum tersebut tetap harus diproses secara hukum demi rasa keadilan publik. Kritikan tajam juga diungkapkan Castro untuk pejabat Bontang soal anggapan bahwa kasus ini merupakan masalah pribadi. Katanya, sebagai seorang pejabat, hendaknya tidak memberi pernyataan yang terkesan melindungi. Seakan kejahatan ini selesai hanya karena hasil kejahatannya dikembalikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.